Saudara, jenazah korban kecelakaan helikopter Mi-17 dimakamkan dengan upacara militer. Salah satu korban atas nama almarhum Kapten Freddy Febriarto Nugroho dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Almarhum Kapten Freddy Febriarto Nugroho dimakamkan di TPU Kolombo. Dan proses pemakaman dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin oleh dan Puspen Ade Maijen Teguh Pujo Rumekso. Istri almarhum Atika Prihatini dan rekan almarhum ikut mengantar jenazah hingga ke pemakaman. Keluarga mengenang sosok Kapten Freddy Febriarto Nugroho sebagai pribadi yang pantang menyerah. Keluarga menceritakan Freddy tidak menyerah saat 2 kali gagal seleksi anggota TNI Angkatan Darat dan akhirnya berhasil pada seleksi yang ketiga. Luar biasa, 3 kali Mas. Freddy ini ngelamar TNI 3 kali, 2 kali gagal tapi selalu mohon doa. Kalau nyuwun doa ini pun puasa Senin Kemisnya terus Mas, gak putus. Olahraganya bagus. Yang ketiga baru masuk tuh. Yang ketiga baru diterima. Berapa itu? Sementara itu jenazah Kapten Penerbang Julius Hendro dimakamkan dengan upacara militer di Desa Kalideres, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang putri yang masing-masing berusia 8 dan 5 tahun. Kolonel Penerbang Muhammad Masrukin dan Pusdik Penerbad yang hadir dalam prosesi pemakaman mengatakan TNI AD berduka gugurnya 4 anggotanya. Sementara penyebab jatuhnya helikopter masih diselidiki. Jenazah korban kecelakaan helikopter Mi-17 Kapten I Kadek Udi Suardiasa tiba di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Minggu sore. Upacara militer digelar saat kedatangan jenazah. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Buleleng, Bali. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat Maijen Teguh Pujo Rumekso mengatakan kotak hitam helikopter Mi-17 yang jatuh di Kendal, Jawa Tengah sudah ditemukan. Maijen Teguh Pujo Rumekso mengatakan kondisi Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR dalam keadaan baik. Data dalam kotak hitam ini akan digunakan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Teguh juga mengatakan penyelidikan akan dilakukan secara cepat dan nantinya akan diumumkan. Penyebabnya kita masih melaksanakan investigasi, jadi belum bisa diberikan. Tapi kalau secara keseluruhan, yang kemarin sudah ada press release dari Kadis Penat, kita belum ada update terbaru, ya karena baru kejadian kemarin. Black box-nya sudah diambil ya kemudian? Jadi ada FDR, VCR itu sudah kita ambil. Nanti itu yang akan salah satunya kita baca di situ. Pelaksanaan investigasi. Helikopter Mi-17 milik TNI Angkatan Darat mengalami kecelakaan pada siang kemarin di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Helikopter yang memiliki nomor registrasi HA4151 sedang melakukan misi latihan terbang saat kecelakaan terjadi. Sejumlah saksi mata mengatakan helikopter sempat terbang miring dan terbakar saat jatuh di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah pegawai di proyek kawasan industri sempat memberikan bantuan untuk mengevakuasi korban. Lokasi proyek kita, lokasi di kawasan industri Kendal. Heli ini posisi dari barat, udah terbang rendah. Dia ke timur, agak semakin rendah, serong-serong. Ininya terbang rendah, terus jatuh lah, ini 2 kali tuman ya. Tapi kalau ledakan sih nggak ada sih Pak. Dia kebakar setelah dibawa. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Nefra Firdaus mengatakan, helikopter Mi-17 ini sedang menggelar latihan yang merupakan bagian dari program pendidikan calon perwira penerbang. Helikopter saat jatuh sedang melaksanakan misi terbang endurance kedua dengan materi terbang tactical maneuver.
TNI Angkatan Darat juga memastikan bahwa kondisi helikopter Mi-17 yang mengalami kecelakaan ini layak terbang. Saat ini, proses penyebab jatuhnya helikopter masih terus diselidiki. Akibat peristiwa ini, 4 anggota TNI gugur. Tim Liputan Kompas TV.